Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau menjawab pertanyaan dari Bunda Samir. Nah, Bunda Samir ini memiliki penghasilan 2 juta rupiah dengan rincian untuk listrik dan air 250.000 rupiah, SPP 200.000 rupiah, arisan 300.000 rupiah, pulsa 100.000 rupiah. Dan Bunda Samir ini memiliki 2 anak. Yang anak pertama itu umur 7 tahun dan anak kedua 2 tahun. Dan alhamdulillah untuk anak kedua ini masih ASI ya, jadi tidak perlu susu dan hanya membutuhkan diapers. Nah, masalah yang dialami Bunda Samir ini kalau tiap akhir bulan itu suka minjem gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya stop hutang ya Mak? Kalau untuk bensin suami itu sudah ya Bunda, jadi 2 juta itu bersih untuk keperluan rumah dan anak dan juga untuk makan berempat. Dan satu lagi, bagaimana supaya jajan anak-anak itu tidak banyak. Nah, baik di sini akan Emak rincikan dulu keperluan-keperluan Bunda dan akan Emak buatkan perencanaannya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bunda Samir dan bunda-bunda emak-emak di sana yang memiliki masalah keuangan yang sama. Yang pertama akan Mak pilah-pilah adalah kewajiban. Nah, kewajiban di sini yang pertama adalah listrik dan air sebesar 250.000 rupiah. Selanjutnya untuk SPP anak sebesar 200.000 rupiah. Untuk arisan sebesar 300.000 rupiah. Dan juga untuk pulsa 100.000 rupiah. Selanjutnya total dari kewajiban ini akan Emak jumlah yaitu sebesar 850.000 rupiah. Untuk rincian selanjutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan yang pertama akan Emak anggarkan adalah untuk beras. Di sini Emak anggarkan 150.000 rupiah. Selanjutnya untuk belanja bulanan seperti belanja minyak goreng, sabun, sampo, deterjen, dan lain-lain. Di sini Mak anggarkan 200.000 rupiah. Lalu untuk belanja gas, di sini Mak anggarkan 50.000 rupiah. Untuk belanja mingguan, di sini Mak anggarkan 100.000 rupiah. Jadi untuk sebulan 400.000 rupiah. Lalu Emak total untuk kebutuhan dapur di sini totalnya adalah 800.000 rupiah. Nah, Bunda Samir ini memiliki 2 anak ya. Anak yang pertama adalah usia 7 tahun dan dia ini kan jajan ya. Makanya di sini akan Emak anggarkan untuk jajan anaknya ini 3.000 seharinya. Jadi untuk sebulannya ini 90.000 rupiah. Dan untuk anak yang nomor 2 ini usia 2 tahun masih pakai pampers ya. Jadi kalau menurut Emak ini kalau anak usia 2 tahun itu kan sudah bisa komunikasi ya sedikit demi sedikit. Jadi memakai pampersnya itu cukup sekali aja. Biasanya sih udah mulai jarang ya pipis dan pupnya gitu. Jadi cukup 1 bal yaitu 50.000 rupiah.
Dan total untuk kebutuhan anak di sini Rp140.000. Selanjutnya akan emak total semua, mulai dari kewajiban dan juga kebutuhan. Akan emak total untuk kewajiban Rp850.000 dan juga untuk kebutuhan 800.000 ditambah 140.000. Jadi total semuanya Rp1.790.000. Alhamdulillah dari belanja Bunda Samir ini 2 juta rupiah, masih ada sisa Rp210.000 dan akan emak bagi lagi untuk sedekah, dana darurat, dan juga tabungan. Untuk sedekahnya emak anggarkan Rp50.000, dana daruratnya Rp60.000, dan juga untuk tabungan Rp100.000. Nah, begitu ya Bunda ya. Kira-kira perencanaan keuangan menurut emak seperti ini. Nah, di sini Bunda Samir Nasri juga bertanya, bagaimana tips supaya berhenti hutang? Baik, untuk tips berhenti hutang, yang pertama adalah cukupkan penghasilan. Jadi, cukupkan jatah dari suami ini untuk sebulan. Bagaimana kalau nggak cukup, Mak? Nah, itulah rasa tidak cukup, itulah yang harus kita perangi dalam diri kita itu ya Bunda ya. Jadi kita itu namanya menanamkan sifat qanaah, merasa cukup. Alhamdulillah cukup segini gitu. Meskipun berapapun itu ya, dicoba dulu gitu. Nah, kalau memang benar-benar dirasa kurang, barulah kita mencari penghasilan tambahan. Tapi kita usahakan kita coba dulu cukup atau tidak gitu. Nah, di rincian Bunda Samir ini kan ada arisan ya sebesar Rp300.000. Ini kalau menurut emak, Bunda tidak perlu ikut arisan. Kalau Bunda niatnya pengen menabung, ya sudah Bunda lebih baik menabung di rumah aja. Karena arisan itu ya Bun, kalau kita dapat pertama, jatuhnya kita hutang. Nah, kalau kita dapat terakhir, jatuhnya kita kayak belum dapat gitu, terus kita ngarep-ngarep terus gitu. Dan ketika sudah dapat, kita pasti udah memikirkan untuk ini seperti itu kan. Jadinya ya kalau menurut emak sih kurang ini ya, kurang efektif kalau kita mau nabung lewat arisan seperti itu ya Bunda ya. Selanjutnya, tips yang kedua supaya berhenti hutang, tanamkanlah mindset negatif tentang hutang gitu. Contohnya nih ya, contohnya yang emak lakukan yaitu, emak malu kalau mau ngutang, ntar malu kalau ditagih gitu. Itu contohnya gitu. Jadi kalau kita menanamkan mindset seperti itu, insya Allah deh kalau kita pasti malu gitu buat ngutang gitu. Ya terserah bunda-bunda di sana, intinya jangan dikit-dikit ngutang, dikit-dikit utang. Pokoknya hutang itu kalau nggak kepepet dan kita posisi sudah nggak ada jalan keluar gitu, baru hutang gitu. Kalau emak sendiri kalau posisi kepepet, mending jual barang gitu, jual barang atau pokoknya jalan keluar yang lain gitu. Yang penting jangan hutang gitu. Maksudnya di sini hutang ke orang ya. Seperti itu Bun. Nah, selanjutnya tips yang ketiga, banyaklah bersyukur ya Bun. Jadi dengan banyak bersyukur, kita itu harus sadar ya Bun ya, bahwa di luar sana itu masih banyak yang kekurangan, lebih kekurangan dari kita, dan mereka bisa bertahan gitu. Nah, itu tadi beberapa tips supaya kita berhenti hutang. Jadi kalau bunda-bunda, emak-emak ada tips yang lain, silahkan tulis di komentar. Pertanyaan yang terakhir, gimana Mak biar jajan anak nggak banyak? Nah, kalau supaya jajan anak nggak banyak itu, kalau ala emak ya, kalau emak sendiri supaya anak tuh jajannya nggak banyak, beri mereka perhatian, ajak mereka main, ajari mereka sesuatu yang baru seperti itu ya. Jadi kita bisa mengalihkan waktu-waktu mereka itu supaya nggak selalu
kosong. Kalau mereka bengong, bosen, pasti ujung-ujungnya mereka mintanya jajan. Dan tentunya mereka harus dicukupin ya. Kayak waktunya makan ya mereka ajak makan bareng sampai mereka kenyang seperti itu. Insya Allah deh ya, kalau anak posisi perut kenyang sudah makan, lalu kita ajak mereka bermain atau diberikan aktivitas, insya Allah jadi perhatian mereka itu tercukupi dan insya Allah deh lebih berkurang jajannya. Ini bisa dicoba ya Bunda ya, karena kalau emak sendiri tuh seperti itu alhamdulillah efektif. Jadi kalau emak mulai sibuk dengan HP terus, pasti anak-anak emak itu kayak minta perhatian, terus ujung-ujungnya kalau mereka dicuekin jatuhnya mereka pasti minta keluar terus pengen jajan. Itu yang emak alami. Nah, demikian tadi vlog hari ini ya Bunda ya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk bunda-bunda mudah-mudahan bahagia selalu ya Bunda ya. Tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.